Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas FPL lagi. FPL Game Week ke-11 ya. Yang dimana kemarin gue melakukan wildcard ya. Yang dimana ternyata wildcard gue gagal total. Dan sekarang saatnya kita melihat ke depan dan juga kita akan ramu lagi ya untuk Game Week ke-11. Kira-kira apa yang harus gue lakukan dan juga kira-kira apa situasi dan kondisi yang ada saat ini ya. Karena semalam tuh Liga UCL kita udah lihat City kalah, Liverpool menang 4-0. Dan untuk itu langsung aja kita bahas di video FPL kali ini. Let's go. Oke, seperti biasa gue akan sampaikan segmen-segmennya terlebih dahulu. Tim review singkat, tim selection, dan juga captain picks tentunya untuk di game week ke-11 besok. Yang dimana untuk tim review singkat langsung aja akan kita lihat untuk tim gue. Dimana untuk tim gue mendapatkan 32 poin ya. Ya dimana ini di bawah rata-rata karena safety score gue sendiri aja di sini bisa gue lihat ada di angka 50 poin. Jadi benar-benar ada di bawah safety score jauh banget ya. Dan bahkan bisa gue lihat gue bisa turun sampai ke angka 200.000 ya untuk OR gue gitu, dimana OR gue kemarin 70 ribuan dan sekarang gue terjelembab ke 200.000. Dikarenakan apa? Tentu aja kita lihat aja langsung untuk tim gue di sini, dimana kemarin gue akhirnya memutuskan untuk bisa mengaptenkan Palmer akhirnya ya untuk diferensial point gitu ya. Tapi sayangnya Palmer tidak bisa berbuat banyak terhadap pertandingan melawan MU kemarin, yang dimana MU ternyata menggacor juga gitu di bawah kepemimpinan dari Van Nistelrooy. Chelsea gagal gitu untuk bisa menembus pertahanan MU di situ, dan juga bisa kita lihat Muhammad Salah ternyata menggacor dan Haaland ya ini di luar dugaan semua orang pastinya. Lagi-lagi 2 poin, dan juga City sendiri pun akhirnya kalah lagi gitu lawan Bournemouth, kalah gitu. Dan dimana semalam juga kalah lagi City ya lawan Ruben Amorim di situ, Sporting CP. Gila, ini benar-benar City memang sedang dilanda masa-masa yang cukup sulit. Semoga aja Pep tidak Pep out ya. Yang dimana sebenarnya Haaland gak bermain jelek semalam, karena bisa gue lihat Haaland itu waktu di UCL semalam itu mendapatkan penalti dan juga banyak big chance sebenarnya. Tapi gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba Haaland tuh seperti Nicholas Jackson di musim lalu ya, tiba-tiba tidak bisa gitu untuk menyarankan bola itu ke gawang. Jadi benar-benar lagi suram banget Haaland semalam, dan juga kemarin lawan Bournemouth juga lagi jelek mainnya. Dan mungkin asumsi gua karena memang tidak adanya lini tengah yang cukup memadai untuk bisa menyuplai bola-bola Haaland. Tapi kemarin bisa gue lihat lawan Sporting CPS malam, supply bola dari pemain tengah ini cukup banyak dan juga cukup sering ya, karena bisa gue lihat Haaland bisa dapat big chance, kurang lebih 3 big chance di situ yang cukup oke di babak pertama, dan sayangnya tidak ada yang terjadi gol gitu ya di babak pertama. Dan bahkan bisa gue lihat juga sebenarnya City ini udah mulai kedatangan pemain andalannya dia, yaitu ada Kevin De Bruyne yang udah mulai bisa main gitu di babak kedua kemarin. Jadi artinya kemungkinan besar menurut gue sebenarnya Kevin De Bruyne harusnya bisa dimainin besok ya, waktu game week ke-11 besok. Yang dimana Kevin De Bruyne kalau emang main dari awal artinya Haaland terbuka lagi nih untuk bisa potensinya mencetak gol lagi gitu yang banyak di game week besok. Terlebih lagi gue rasa Pep udah mulai gerah ya dengan kekalahan beruntun ini, dan mungkin akan gaspol ya untuk di pertandingan besok. Jadi mungkin pertandingan besok buat gue adalah penentuan apakah aset City bisa kita pertahankan atau kita jual. Kalau besok ternyata masih kalah juga, mungkin akan kita sell bareng-bareng ya udah mulai nggak oke untuk bisa kita pertahankan gitu ya. Terlebih lagi banyak nama-nama lain yang murah meriah cukup menarik. Di sini ada Chris Wood, lagi-lagi golin, lagi-lagi 7 poin, yang dimana di 4 game week terakhir dia mencatatkan poin yang cukup banyak dan nggak pernah ngeblank. Dan juga bisa kita lihat ya, Nottingham Forest ini merangsek naik ya di papan atas sekarang. Jadi mungkin gue melakukan kesalahan ya untuk tidak melihat secara analisa yang ada untuk mengambil pemain-pemain Nottingham Forest, karena Nottingham Forest pemainnya gacor-gacor di situ, terlebih lagi Chris Wood di sini. Jadi ya itu mungkin kesalahan gue dalam 4 game week terakhir, karena di 3-4 game week terakhir gue udah mulai stagnan dan mulai turun gitu ya dari OR-nya. Dan bahkan wildcard pun tidak bisa menyelamatkan dari turunnya OR gue di 4 game week terakhir ini. Jadi ya untuk langkah yang bisa gue ambil selanjutnya mungkin akan gue pertimbangkan, karena gue nggak mau gegabah di situasi lagi seperti ini. Jadi gue harus pikirkan matang-matang nih untuk transfer plan gue di beberapa game week ke depan. Dan untuk tim review singkat gue di sini, pemain-pemain baru gue ada Aït-Nouri, ada Konate, dan ada Luis. Tiga-tiganya gagal 1 poin semua. Dan juga Raya 3 poin juga di sini karena dia kemarin Arsenal kalah lagi ya. Jadi emang Liverpool
Liverpool akhirnya melanggeng sendirian gitu ya untuk di game week kemarin dan berhasil bisa memuncaki daftar klasmen, dan itu salah satu fata morgana yang gue dapat ya. Terlepas dari poin gue yang jelek, tapi gue lihat Liverpool berada di posisi puncak cukup mengobati sedikit lah dari apa yang terjadi dari tim gue ini gitu. Yang dimana bisa kita lihat Arsenal kalah 1-0 ya lawan Newcastle. Ada Gordon dan juga ada Isak, double combo yang di musim lalu cukup kita sering andelin ya, dan mulai mengeluarkan tajinya lagi. Jadi kemungkinan besar apakah ini adalah pertanda bahwa dua aset ini udah mulai bisa diambil lagi, karena Newcastle pelan-pelan udah mulai oke lagi nih di beberapa game terakhir. Dan juga City kalah 2-1 terhadap Bournemouth, yang dimana ini gue nggak ngerti kenapa City bisa kalah. Gue juga nggak nonton pertandingannya sebenarnya, karena gue nonton Liverpool Brighton ya, yang dimana Liverpool Brighton kemarin Liverpool hampir aja kalah, tapi memang gue bisa acungi jempol lah untuk Arne Slot ini, memang meramu tim secara oke banget, dan bahkan sekelas pelatih Brighton yang memang digadang-gadang akan menjadi pelatih termuda yang cukup oke gitu, skema bermainnya bisa mampu diredam oleh permainan Liverpool. Dan Liverpool juga semalam bisa menang 4-1 bahkan melawan Leverkusen yang memang lagi cukup rame banget diomongin di 2 tahun terakhir, dan berhasil dilumat habis. Yang dimana sebenarnya bisa kita lihat ya, Leverkusen ini baru kalah berapa kali sih di 2 tahun terakhir, dan salah satu kekalahan terbesar mungkin bisa gue bilang Leverkusen di setahun 2 tahun terakhir ini. Jadi ya gue cukup amazed lah melihat Arne Slot bisa memimpin Liverpool saat ini, dan bahkan bisa gue bilang mungkin lebih bagus dari Jurgen Klopp, karena bisa kita lihat Arne Slot bermain secara terbuka dan juga bisa bermain secara bertahan dan mampu adaptif gitu setiap pertandingannya melihat lawannya seperti apa. Dan itu mungkin kelebihan Arne Slot ya untuk di Liverpool kali ini, yang dimana Gakpo mencetak gol dan juga Mo Salah mencetak gol serangan balik cepat ya, yang dimana keren banget di situ serangan balik cepatnya. Dan juga selanjutnya ada Jones lagi-lagi assist, dan semalam juga bisa gue lihat UCL Jones juga kembali assist, yang dimana Jones aslinya oke banget. Dan juga ada Luis Diaz ya, semalam cetak hat-trick loh ya. Jadi teman-teman yang masih punya Diaz tentunya perlu banget untuk dipertahankan, tapi gue nggak tahu juga sih apakah Luis Diaz akan bermain sebagai starting apa enggak di pertandingan besok, melihat karena dia juga main full semalam. Tapi gue memang melihat ya, untuk pemain tengah Liverpool ditinggal oleh Jota, kemungkinan besar Diaz memang menjadi tumpuan satu-satunya tinggal sekarang. Jadi ya, Luis Diaz mantep banget. Dan selanjutnya juga ada Nottingham Forest lagi menang 3-0. Di sini bisa kita lihat yang mencetak gol pastinya nggak jauh-jauh dari Chris Wood lagi, Hudson Odoi, dan juga bahkan ada Aina mencetak gol semalam ya, menarik banget. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi juga Southampton menang 1-0 lawan Everton. Lalu ada Wolves ya, dimana Wolves gue menjagokan Aït-Nouri di situ ya. Namun memang Aït-Nouri tidak mencetak gol dan assist gitu. Jadi benar-benar ngeblank aja 1 poin. Dan selanjutnya juga bisa kita lihat ada Fulham Brentford, salah satu pertandingan yang harus gue segera lupakan, karena 3 pemain gue ada di sini ya, yaitu ada Mbeumo, ada Jimenez, dan juga ada Emile Smith-Rowe, yang 3-tiganya nggak bisa berbuat banyak ya. 3-tiganya ngukur lapangan aja, yang dimana bisa kita lihat yang mencetak gol ada Wilson 2 gol di luar dugaan. Wilson pemain pengganti yang masuk menggantikan, gue lupa menggantikan siapa, tapi dia langsung cetak 2 gol ya. Bahkan dia diganti tuh di menit 80-an gitu sebenarnya masuknya. Jadi benar-benar salah satu nama penyelamat lah untuk Fulham. Dan juga selanjutnya di Brentford yang mencetak gol juga Janelt ya, bukan Mbeumo, dimana juga yang assist juga bukan Mbeumo, Norgard di situ. Jadi ini memang pertandingan yang cukup suram. Terlebih lagi nih ya, dimana Robinson gue yang gue jual di game week kemarin mencetak 1 assist di pertandingan ini gitu. Jadi ya memang benar-benar game week yang harus segera gue lupakan, game week tragedi ya untuk tim gue tentunya. Dan selanjutnya langsung aja untuk tim selection, di mana tim gue ya untuk di game week besok di sini bisa teman-teman lihat. Di sini gue melakukan 1 transfer kemarin, early transfer, ini dimana memang sebenarnya gue cukup bimbang kemarin di awal game week ke-10 kemarin untuk bisa memasukkan Cunha atau memasukkan Jimenez, karena gue punya budgetnya. Tapi karena melihat Jimenez yang lawannya Brentford kemarin, gue memutuskan untuk mempertahankan Jimenez gue. Tapi ternyata tidak dapat berbuat banyak. Terlebih lagi Cunha kemarin mencetak 1 assist. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk bisa transfer Cunha untuk bisa masuk ke tim gue, mengingat dia akan bermain melawan Southampton di game week besok. Dan untuk itu Cunha ada di line up gue sekarang, walaupun memang secara tim Wolverhampton ini parah banget, gak pernah menang sama sekali ya. Bahkan bener-bener cuman baru seri 3 kali aja. Tapi menariknya ya, dari banyak kekalahan yang dialami oleh Wolverhampton, Cunha ini masih bisa terus memperoleh poin ya. Bahkan di 2 game terakhir dia mencetak 6 dan 9 poin. Jadi apakah pasca game week ke-10 ya,
yang dimana bisa kita lihat fixturnya udah mulai oke di sini untuk Wolverhampton bisa mulai merangsak naik gitu ya, karena bisa kita lihat Wolverhampton juga bukan tim jelek sebenarnya secara permainan ya. Gue bisa melihat dia bermain secara energik, menarik gitu ya, serangan balik cepat, dan bukan tipikal bermain yang cukup modern, yaitu bermain bertahan dan juga dari positioning bola. Karena bisa gue lihat Wolverhampton ini cukup bermain Spartan. Jadi gue rasa ya di 3 game week ke depan minimal mungkin dia akan meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Dan Cunha dan Ed Nuri ada di line up gue kali ini yang semoga aja bisa menjadi potensi poin yang cukup oke. Dan selanjutnya Garnacho, gue juga kemarin tidak memperoleh poin oke karena memang juga lawannya Chelsea. Gue juga cukup sedikit gambling di situ ya untuk bisa memasukkan Garnacho sebenarnya karena mengingat lawannya Chelsea. Tapi ya game week sesungguhnya akan baru dimulai untuk Garnacho di game week besok karena lawannya juga cukup enteng di 3 game week ke depan, Leicester City, Ipswich Town juga Everton. Dan game week ke-12 ya lawan Ipswich akan dilatih oleh pelatih baru yaitu Ruben Amorim. Yang semoga aja Garnacho ini menjadi pilihan utama Amorim ya untuk di lini depan MU, semoga aja. Karena Garnacho kemarin main cukup ancur-ancuran juga ya, karena sempat diomelin juga bahkan sama Casemiro gitu ya. Jadi ya Garnacho semoga aja oke lah di beberapa game week ke depan dan bisa menjadi potensi pemain utama gitu untuk MU ya di bawah Amorim di game week ke-12. Dan selanjutnya langsung aja untuk Kapten Picks ya, dimana kayaknya gue akan mengkaptenkan Haaland ya. Karena Haaland kedatangan lagi teman baiknya yaitu Kevin De Bruyne ya. Semalam bisa gue lihat udah mulai mainnya dan gue cukup punya feeling oke untuk bisa melihat bahwa kayaknya Haaland akan kembali menggacor. Karena gue lihat juga semalam sebenarnya Haaland punya potensi gol cukup tinggi. Bahkan gue bisa bilang sebenarnya XG-nya cukup tinggi harusnya Haaland semalam. Tapi sayangnya bahkan penalti aja kena tiang ya untuk Haaland. Jadi gue nggak ngerti kenapa. Semoga aja nggak ada apa-apa. Tapi ya gue menaruh harapan lah untuk Haaland bisa kembali menggacor ya, dan gue kaptenin tentunya. Dan semoga aja nih gue kapten Haaland ini menjadi kapten diferensial. Semoga, karena kalau emang ternyata kapten yang gak diferensial, gue akan stuck di 200 ribuan terus ya jadinya. Dan gue harap semoga ini jadi point sword gue lah untuk bisa merangsek naik lagi ya ke OR seperti kemarin gitu. Dan berikut kurang lebih untuk tim gue, tim selection dan juga tim review singkat dan juga kapten pick yang bisa gue sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-11 ini. Dan untuk teman-teman semua yang punya saran, masukan, kritik atau nama-nama lain terlewat dari gue, bisa feel free banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga bisa seperti biasa mungkin bisa kita diskusikan bersama tentunya di kolom komentar di bawah, karena gue bisa lihat komen-komen kemarin seru banget dan juga menjadi insight juga ya yang menarik ya, enlightening juga ya untuk gue tentunya untuk bisa meramu tim dan juga menyusun tim dari nama-nama yang terlewatkan gitu dari gue. Kayak seperti kemarin Ed Nuri gue bisa masukin karena memang salah satu komen teman-teman semua gitu. Jadi thank you banget tentunya untuk teman-teman semua yang udah komen. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.